Hai semuanya, balik lagi bersama gue Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gue akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Rumah Tua Angker. Sebelum gue melanjutkan ceritanya, bagi yang baru mampir ke channel ini, gue ucapkan selamat datang. Jika kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dari cerita-cerita horor di channel ini. Bagi yang sudah klik tombol like dan subscribe-nya, gue ucapkan terima kasih. Kalau gitu kita langsung aja mulai ke bagian ceritanya. Jadi ceritanya, di pinggiran sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya besar dengan dinding yang dipenuhi oleh lumut, jendela yang sudah pecah, dan pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Penduduk desa sering berbicara tentang rumah itu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi masuk ke rumah tua itu. Penduduk desa mempercayai bahwa rumah itu berhantu, dihuni oleh roh-roh penasaran yang tidak pernah membiarkan siapapun yang masuk pergi dengan selamat. Namun, Arga tidak percaya pada cerita-cerita itu. Arga adalah seorang pemuda yang selalu menantang rasa takut dan cerita tahayul. Arga bersama sahabatnya, yaitu Bima, mereka berdua memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang rumah tua itu hanya mitos belaka. Di saat mereka berdiri di depan pagar berkarat rumah itu, Bima bertanya, "Kamu yakin mau ke sana malam ini?" Arga tertawa kecil dan berkata, "Ayolah Bim, ini cuma rumah tua, nggak ada yang perlu ditakutin." Bima menatap rumah itu dengan ragu dan membalas, "Tapi banyak yang bilang orang-orang yang masuk ke rumah ini gak pernah bisa kembali lagi. Aku gak suka perasaan ini, Ar." Lalu Arga menepuk pundak Bima dan membalas, "Itu hanya cerita lama, Bim. Kita bakal buktiin kalau itu cuma omong kosong." Dengan langkah pasti, Arga mulai membuka pagar tua yang berderit keras, lalu berjalan menuju pintu depan. Saat mereka masuk, hawa dingin segera menyelimuti mereka. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah ruang tamu, penuh dengan perabotan berdebu dan jendela berderit tertiup angin malam. Langit sudah gelap. Hanya ada cahaya bulan yang samar masuk melalui celah-celah jendela yang pecah. Bima berkata dengan suara pelan, "Tempat ini benar-benar seperti di film horor." Lalu Arga menyalakan senternya dan mulai menjelajahi ruangan dan membalas, "Ya, tapi ini cuma rumah tua kosong. Ayolah, kita lihat-lihat ke lantai atas." Lalu mereka menaiki tangga kayu yang berderit keras di setiap langkah. Di lantai 2, suasananya semakin mencekam. Dinding-dinding penuh dengan lumut dan ada bau lembab yang kuat. Di ujung lorong, mereka melihat sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Tanpa berpikir panjang, Arga segera mendorong pintu itu. Di dalam kamar, hanya ada sebuah cermin besar yang berdiri di sudut ruangan. Cahaya senter mereka memantul di permukaan cermin, tetapi ada sesuatu yang aneh. Saat Arga menatap ke cermin, bayangannya terlihat berbeda, seperti bukan dirinya. Tetapi seorang wanita bergaun putih berdiri di belakangnya. Wajah wanita itu pucat, matanya hitam kosong, dan senyum menyeramkan terukir di bibirnya. Arga yang melihat itu berbisik dengan suara bergetar, "Bima, di belakang kita ada seseorang." Bima segera menoleh, tetapi
tidak ada siapapun di ruangan itu dan berkata, "Apa maksudmu, Ar? Gak ada siapa-siapa lagi di sini." Arga hanya bisa menelan ludah lalu menatap kembali ke cermin. Dan ternyata wanita itu sudah menghilang. Lalu Arga berkata, Aku tadi melihat seseorang di cermin. Dia berdiri tepat di belakang kita." Bima yang mulai ketakutan membalas dengan suara gemetar, "Jangan bercanda, Ar. Tempat ini sudah cukup serem tanpa leconmu itu." Lalu mereka bergegas keluar dari kamar itu dan kembali ke lorong. Di saat mereka berjalan menuju tangga, tiba-tiba suara langkah kaki pelan terdengar di belakang mereka. Langkah-langkah itu terdengar semakin dekat dan perasaan takut mulai menjalar di tubuh mereka. Bima yang mendengar suara itu berbisik, "Ar, kamu dengar suara itu?" Lalu Arga menjawab dengan nada tegang, "Iya, ayo cepat turun." Namun ketika mereka sampai di tangga, mereka terhenti oleh pemandangan yang mengerikan. Di ujung tangga berdiri seorang anak kecil dengan kulit pucat dan mata hitam kosong. Anak itu memegang boneka usang di tangannya dan menatap mereka dengan senyuman kecil. Anak itu berkata dengan suara pelan, "Ayo bermain." Bima yang melihat itu berdiri membeku dan berkata, "Arga, siapa itu?" Arga yang melihat sosok itu juga hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya terasa kaku. Namun dengan sekuat tenaga, dia langsung menarik Bima dan berlari ke arah lain menuju ruangan lain di lantai atas. Mereka berlari menyusuri lorong yang panjang, tetapi langkah kaki anak kecil itu masih terdengar di belakang mereka. Seolah-olah dia mengikuti mereka dengan tenang. Mereka akhirnya sampai di sebuah kamar lain. Arga langsung menutup pintu dengan cepat, berusaha menahan napas dan berkata, "Apa-apaan ini?" Lalu Bima membalas, "Aku gak tahu, tapi kita harus keluar dari sini." Dan tiba-tiba pintu kamar itu bergetar keras, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Arga dan Bima hanya bisa menatap dengan penuh ketakutan. Pintu itu bergetar disertai dengan suara tawa pelan yang semakin lama semakin keras. Seketika suara serak terdengar di balik pintu. Suara itu diikuti oleh suara napas berat yang terdengar sangat dekat. "Kalian tidak akan bisa keluar." Arga mencoba mendekati jendela itu dan mencoba untuk membukanya. Jendela itu macet, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya agar tidak terbuka. Di luar, mereka bisa melihat pekarangan yang gelap. Satu-satunya jalan keluar yang terlihat. Arga berkata, "Bima, kita harus lompat dari sini." Lalu Bima membalas dengan panik, "Lompat? Kamu sudah gila ya? Ini tinggi banget." Arga menjawab, "Tapi kita gak punya pilihan, Bim." Di saat mereka berdebat, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan keras. Dan dari balik kegelapan muncul seorang pria tua. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi kerutan yang mengerikan. Dan dia tersenyum lebar memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Pria tua itu berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kalian adalah milikku sekarang." Tanpa berpikir panjang, Arga langsung menarik Bima dan mereka melompat keluar dari jendela, jatuh ke tanah dengan keras. Tubuh mereka terasa sakit, tapi mereka berhasil bangun dan berlari meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Napas mereka masih terasa berat dan jantung mereka mulai berdebar kencang. Tapi yang terpenting, mereka selamat. Rumah tua itu
tetap berdiri, dingin, dan angker. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya bersembunyi di dalamnya. Tetapi setelah malam itu, Arga dan Bima bersumpah tidak akan pernah mendekati rumah itu lagi. Apapun yang mereka lihat di sana cukup untuk membuat mereka percaya bahwa beberapa cerita memang tidak dibuat-buat. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.